Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina, waftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita dari lubuk hati yang paling dalam dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama-sama tanpa memilih apakah hamba tersebut patuh kepada Allah Ta'ala atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya. Yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilimpahkan karunia-Nya, yang tidak patuh pun mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja keberkahan diberikan kepada orang-orang yang berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak harus dilakukan di bulan Rabiul Awal saja, dan tidak harus di tanggal 12 Rabiul Awal saja. Kenapa? Karena seluruh peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya luar biasa. Jadi semestinya mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap waktu kita, setiap hari kita, karena kita ini perlu untuk senantiasa diingatkan, senantiasa diberikan peringatan agar dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dekat rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang memperingati Maulid Nabi itu tidak di bulan Rabiul Awal, boleh, silahkan. Ada yang memperingati Maulid Nabi itu tidak di tanggal 12 Rabiul Awal, boleh, silahkan. Mayoritas ulama mengatakan, berpendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan di tanggal 2 Rabiul Awal, di tanggal 22 dan lain-lain sebagainya. Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jangan kita batasi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya di tanggal 12 Rabiul Awal saja. Nah, libur nasional patangkanlah baundurkan. Itu tanda boleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kelahiran seorang nabi saja, akan tetapi juga merupakan kelahiran umat ini. Jadi memperingati Maulid Nabi sebenarnya di antara hikmahnya adalah juga memperingati kelahiran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tak lahir Nabi Muhammad, kita pun tak je lahir dah. Umat Nabi pun tak je lahir dah. Dan Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Kita ke umat terbaik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Harus bangga kita. Karena umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau dihitung baik dan ditimbang kebaikannya, itu lebih baik kita daripada mereka. Bahkan nabi-nabi yang terdahulu, kalau hidup dia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hanya boleh menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu kali pernah suatu kali Sayyidina Umar bin Khattab lewat di hadapan Nabi memegang Taurat, potongan Taurat, lembaran Taurat. Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kan itu ya. Dipegang deh Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Lewatnya berselisih dengan Rasulullah, bersuah dengan Nabi. Apa kata Rasulullah? Apa doh Umar? Engkau apa bapagang lo ni? Apa kata Sayyidina Umar? Rasulullah, ikut Taurat Rasulullah. Fihi kalamun yu'jibuna. Dalam Taurat gua ada kalam, ada ucapan-ucapan yang kagum kami ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab? Ragu jua angleh, hai anak Khattab. Umar dia nama ayahnya Khattab. Ragu jua angke dayan leh, wahai anak Khattab. Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau idui saudara dayan Musa ko kini, kalau saudara dayan Musa idui gini ko, indak mungkin no bagi Musa tu kecuali menjadi pengikut dayan. Cubalah bayang, Nabi Musa kalau adonya inyo bisanya menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sama dengan awak ni. Aneh bapak-bapak dan ibu-ibu, uang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan macam-macam perangai uang ni. Nomor jahiliyah kan? Zaman jahiliyah. Apa arti jahiliyah tu? Bodoh. Apa arti jahiliyah tu? Bodoh. Bodoh dia indak cerdik. Enggak. Apa dia bodohnya? Akidahnya. Yang bodoh itu hati mereka. Jadi kata orang Arab sebelum Rasulullah tu, orang jahiliyah tu bongak-bongak, enggak. Bukan itu maksud jahiliyah itu. Jahiliyah itu bodoh hatinya, bodoh keyakinannya. Kalau cerdik ditanya, cerdik orang. Pintar-pintar. Politik dagang orang Arab lancar, hebat dia. Bapak dia negari berdagang. Tapi kalau soal akidah, soal hati, mereka jahiliyah. Dulu ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu kalau haid, perempuan kalau haid sebelum zaman Nabi, kalau haidnya di rumah, dia lau kalau dia laki, disuun dia laki kalau, dibuat dia laki kandang di rumah tanah. Situ dia sudah tinggal deh. Macam itu dia. Sebelum Nabi go diutus, haidnya kalau, dia lau dia laki kalau, dibuat dia tampik kacik depan rumah dia di lutan. Ya kadang-kadang gak banayam lah. Buat situ kawan. Lahir Nabi, diutus Nabi. Ada apui saudara. Dahulu sebelum Nabi diutus, kalau lahir anak padusi dibunuh. Bapa cara bunuh? Cukui cara dikubur ni duit-duit. Bertanam duit-duit kalau anak ada padusi.
Kalau dipakai itu cuma itu di zaman jahiliyah. Diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia angkat dia derajat pedusi itu, ditinggikan derajat pedusi itu. Dahulu sebelum Islam ada, sebelum agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada, membagi warisan pedusi no dapat dah. Dah dapat warisan dah. Tapi datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedusi dapat bahagiannya dalam warisan. Kadang-kadang di negara kita banyaklah bagian pedusi lah kan. Pada bagian laki-laki lah. Apa dia banyak bagian pedusi lah, pedusi mengurus saya dah. Laki-laki ke kerja mantau je kan. Kacik jadi rumah. Ya, tapi kalau di dalam agama kita, laki-laki itu dapatnya 2 kali bahagian perempuan. Dan ada bahagian-bahagian tertentu perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, jahiliyah itu jahiliyah hatinya. Disembah adanya patung, disembah adanya berhala, itu jahiliyahnya. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diapui sesuatu tu. Ndak ada cik jole, itu yang tersisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada salah seorang ulama namanya Mujahid, Imam Mujahid. Beliau mengatakan sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahumullah. Apa kata Imam Mujahid? Ranna iblis arba'a rannat. Ranna iblis arba'a rannat. Bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, apa kata Imam Mujahid? Ranna iblis arba'a rannat. Itu tidak hadis Nabi kan? Ucapan Imam Mujahid, salah seorang ulama. Ibili ibotinya, menanginya, memokiknya, histeris. Ranna itu artinya mengeluarkan suara berteriak tapi penuh kepiluan, histeris lah. Ampek kali bila dia memaki, ampek kali. Bila dia nampak tu, kata Imam Mujahid, satu, indama lu'ina, ketika inya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang menyebut iblis alaihi laknatullah, nya kena laknatnya. Itu satu, dilaknatnya Allah Ta'ala, menangis sejadi-jadinya, histerisnya memaki iblis itu. Yang pertama. Yang kedua, bilanya memaki alaih indama hubita ila dunia, ketika dia dilemparkan ke atas muka bumi. Iblis itu kamu akan sebaris sama malaikatnya tu, sebaris sama malaikat tu. Hebat je iblis tu. Ndak ada dua kamu ada tu, sama malaikat. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, ndak amunya sujud dah, ndak amunya sujud dah, sombong, kena laknat, kena alau dari serugo, ndak bisa masuk serugo leh dalam bentuk aslinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, indama bu'itha an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memaki pula iblis. Apanya ni iblis? Kalau bahasa awak, ai kau ndak ada can ngelen, ndak ada can ngelen.
Kalau lah diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah bila ni. Kenapa? Karena orang kalau mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin sosek je dah. Jadi bili ke menganggaplah bi bagian dan lah ni. Ya. Upo masih banyak san bagian ni. Masih banyak san bagian ni. Apa dia itu? Nya umat Nabi kan tak sodo ni mengikut Nabi tu. Itu tiga. Bila nin kompeknya indama nuzzilat, ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Memakik loi bili sekali lagi. Jadi bapak-bapak ni ibu yang saya hormati, kalau Cina nak nengok ibili memakik, banyak-banyak membaca surah Al-Fatihah, banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak mengonang Nabi. Ya. Kenapa disuun kita untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Mujahid tadi, ibili itu salah satunya memakik ketika Rasulullah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu turunan dari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita memperingati Maulid Nabi ko. Pontiong kita memperingati Maulid Nabi. Mana yang lebih oncak? Inyo diutus go atau inyo dilahirkan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, peristiwa yang terjadi pada Rasulullah itu mulai darinya diutus sampai kepadanya hijrah, sampai kepadanya memimpin peperangan, sampai kepada Isra Mi'raj, sampai kepada diturunkan Al-Quran, sampainya meninggal dunia. Itu seluruhnya peristiwa yang luar biasa. Tapi konong-konong itu tidak akan terjadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan. Kalau ditanya mana yang lebih godang, hari kelahirannya kah atau harinya diutus? Mana yang lebih besar, hari kelahirannya kah atau hari dia Isra Mi'raj? Mana yang lebih besar, hari kelahirannya kah atau hari diturunkan Al-Quran? Godang le hari kelahirannya. Godang lebih mulia hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bertanya ke dayan, mana yang lebih godang pahalanya? Ya, beribadah di malam Qadar atau di malam Maulid? Saya akan mengatakan lebih besar ibadah di malam Maulid. Kenapa? Malam Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Qadar ke bulan apa kah? Malam Qadar ke bulan apa? Bulan suci Ramadan. Di zaman Nabi Isa lah ada bulan Ramadan kah? Hah? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Hitungan bulan kah? 2 boleh bulan. Lah ada bulan Ramadan bapak-bapak ibu-ibu di zaman Nabi Isa. Lah ada bulan Ramadan di zaman Nabi Ibrahim. Lah ada jo bulan Ramadan di zaman Nabi Nuh. Lah ada jo bulan Ramadan di zaman Nabi Musa. Lah ada jo bulan Ramadan. Tapi ada malam Qadar ketika itu? Tidak ada. Hebat Nabi Ibrahim, ada bulan Ramadan tapi tidak ada Lailatul Qadarnya dah. Hebat Nabi Isa, ada bulan Ramadan tapi tidak ada Lailatul Qadarnya dah. Jadi malam Qadar ko adanya di zaman siapanya? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. So mulai malam Qadar tu de adanya Nabi. Kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi malam Qadar tu. Jadi kalau ditanya
Mana yang lebih ancak, malam qadar ke atau malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya akan mengatakan ancak le malam dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua itu adalah turunan, cabang dari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya de ulama kita termasuklah Ibilidu memakiaknya menjerit ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Memakiak Ibilidu. Ni kalau ada orang ni memakak-makak memperingati Maulid Nabi ke. Itu ada sagan dia menyabui dia. Sagan dia menyabui dia. Takut dan nin heboh ketika Nabi lahir ke Ibili. Ni kalau ada ni memakak-makak memperingati Maulid, makak-makaknya itu. Ya. Salung jalan menyampai. Salung jalan menyampai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, nya Ibili tu ampe kali itu je menanginya. Indah dah. Ada hadis sahih di dalam Sahih Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdatah fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki wa qala." Arti dalam membacon, kalau dibaca di anak cucu Adam ayat sajadah. Ayat sajadah dalam Al-Quran kan ada ayat sajadah deh. Kalau dibaca di anak cucu Adam ayat sajadah tu fasajadah tu sujudnya, i'tazala syaitan yabki, puntang pantiung setan tail sambil mengapa tu? Sambil menangis. Jadi lay juga yang setan dia menanginya. Indak ketika Rasulullah dilahirkan saja nah. Indak ketika turun surah Al-Fatihah nah. Menengok kita sujud menangis setan tu. Semebu dia lari dia sambil menangis. Apa ni nya? Ya waila, ya waili, le ugi dia yang go ni. Celaka dia yang go, kata syaitan. Umira abdu adama bisujudi fasajada falahul jannah. Diperintahkan di Allah Ta'ala anak cucu Adam untuk sujud, sujudnya dapat surga. Wa umirtu bisujudi, diperintahkan dayan untuk sujud. Ibili kan bersuan sujud ke Nabi Adam dulu. Fa'abaitu, tapi tidak ada nama dah. Faliyan nar, untuk ada yang neraka katanya. Sambil menangis tu tutunya. Serugo untuk inya ni. Untuk ada yang neraka. Dan sujud dapat serugo, ada yang dapat neraka. Tu kata Ibili sambil menangis. Aku rasa kalau baca Al-Quran tu lalu di ayat sejadah. Nya senang je menandai dia. Senang menandai dia. Ada di ujung ayat sejadah tu gambar masjid. Ada tu. Kalau terbaca ayat itu tu berhenti sujud. Takbir, Allahu Akbar. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa. Ibu-ibu apal ibu-ibu doanya? Enggak. Kalau enggak apal dah, baca apa yang dapat saja dibaca ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la jadi juga. Ya. Cuman jangan doa sujud sahwi dibaca. Sujud sahwi dia sujud terlupa. Apa doa sujud sahwi dia? Anda jawab, anda apa-apa dah. Berarti tidak kan membaca dah.
Sujud sahwi dia doanya subhanallah la yanamu wala yashu. Pendeknya. Maha suci Allah, indak pernah terlolok doh, indak pernah terlupa. Subhanallah. Tu maka imam kalau terlupanya rukun ditagu dek makmum di belakang kau. Kan dia? Apa nak gurinya? Kalau makmum laki-laki, subhanallah. Mengapa dia subhanallah? Inya lupa ke sifat kurang. Lupa itu sifat kurang. Allah Ta'ala tidak mungkin lupa dah. Jadi menengok kekurangan itu terkonang kesucian Allah. Maha suci Allah. Tidak apa nak lupa dah. Imam terlupa. Subhanallah. Ibu-ibu tasfik, tepuk tangan. Ya. Boleh macam ni ko. Punggung tangan kanan ko dilocakkan ke pawi tangan kiri. Ya. Atau macam ni ko. Punggung tangan kiri dilocakkan ke pawi tangan kanan. Apa kali dah? Sekali. Apa-apanya buat subhanallah apa kali? Sekalinya. Ajan berketupak dia subhanallah. Apa bahasa berketupak dah. Imam tersilap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekalinya. Bayangkan dia lah di belakang tu. Kalau sempat panjang saf ke pak, tu nampak dia imam salah. Sabuin dia subhanallah sekali seorang. Di belakangnya lain 20 orang. 20 kali subhanallah. Ibu-ibu tapuk sekali seorang. Berapa gini ke? 30 orang, 30 kali tapuk. Ndak juga sadar imam tu dah. Bangsa ni ndak bisa diingat je berarti dah. Ya. Imam kalau disabui dia orang di belakang subhanallah ni. Jangan jual mahal pula leh. Dirasai je lah. Apa ni tersilap so. Sujud. Basuh ayat sejadah dia, sujud. Apa dia betu? Dia nangi bili nengok dia. Nah, kau tak mungkin dia jadi kawan katanya. Apa ini? Semua ibu dia campak dia lari dia. Menangi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Memperingati Maulid Nabi kok. Kalau ditonyol laki ambo pribadi, ibadah atau bukan? Ambo akan menjawab ibadah. Apa dia betul? Allah Ta'ala diperingati dia kelahiran yang tidak Nabi. Ambo ulang balik, nak boleh jangan salah faham kita. Allah Ta'ala diperingati dia kelahiran orang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Siapa tu? Sayyidah Maryam. Tuan-tuan kan apa nama mendengar nama Sayyidah Maryam? Siapa Sayyidah Maryam tu? Amak dari Nabi Isa. Kadang-kadang Nabi Isa tak ada ayah dia. Ya. Nabi Isa hanya ada ibunya saja, tidak ada ayahnya. Hebat tu, hebat. Tapi biasa je dia. Ada ni lebih hebat leh. Lai, siapa tu? Nabi Adam. Tidak ada ayah tu, tidak ada mak. Hebat tu, hebat. Ada yang lebih hebat dari itu. Lai, siapa tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hebatnya? Alun Nabi Adam dia jadi manusia leh, jadi orang leh, inyolah jadi nabinya. Tanya Jabir kayaknya, sahabat bertanya kayaknya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan? Rasulullah, semenjak bila engkau jadi nabi ni? Apa jawab Nabi Muhammad? Kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fitinatihi. Dayanlah nabi, dayanlah Adam tanah baun. Dayanlah nabi, dayanlah Adam tanah bau. Ni kalau ditanya mana dulu
nabinya Nabi Muhammad atau rasulnya? Awang kalau ngaji tasawufnya, mana nih dahulu, nabinya Nabi Muhammad ke atau rasulnya? Dahulu nabi leh daripada Rasulullah. Itu dia mako ayat salawat du nabi, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan, ndak ala rasul nya tu Pak. Tu baca ayatnya. Ndak ala rasul nya tu. Alan nabi. Mengapa dia alan nabi? Nya sesuk nabi le. Jadi sesuk Allah Taala la bersolawat ke inyo tu. Balik kena cakap balik. Itu kalau dikaji tu Pak ya. Awak diam siko dek tu. Ndak awak lolok dia tu Bang. Kalau dikaji tu tu. Ya. Esok ngaji itu sok. Kalau nak ngaji itu datang ke rumah bawa ayam hitam sepasang. Bawa ayam hitam. Kalau bertanya tuan-tuan untuk apa ayam hitam tu? Untuk dan tonak. Jangan salah-salah sangko pula leh. Lah pakai ayam hitam lo mana? Untuk dan tonak. Nak boleh banyak ayam dan. Balikkan cakap balik. Allah Subhanahu wa taala diperingati dia kelahiran yang bukan kelahiran nabi, bukan kelahiran rasul. Siapa tu? Sayyidah Maryam. Bahkan hebatnya apa? Dibuin suwe khusus dia bernama suwe Maryam. Nabi Maryam ni indah, rasulnya indah, tapi mulai darinya dikandung di amaknya leh Sayyidah Maryam ko dalam kandungan amaknya, nya keluarga Imrannya tu. Silakan tengok surat Ali Imran. Apa kata Allah Taala? Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu ma fi batni muharrara. Diciton dia Allah Taala. Ya Allah, Rabbi, kata mak Maryam ko, Maryam dalam kandungan bau. Ya Allah, dayan dan nazarkan anak dayan ko yang dan kandung ko untuk engkau ninya. Fataqabbal minni, temola ya Allah nazar dayan ko ni. Dikandungnya bau, lah diceton dia Allah Taala. Apa yang selanjutnya? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Lahirnya pun diceton dia Allah Taala. Lah melahirkan bini Imran ko, lahir anak Sayyidah Maryam, pedusisan disabui je Allah Taala. Inyo dikandung citon dia Allah Taala dalam Al-Qur'an. Inyo dilahirkan citon dia Allah Taala dalam Al-Qur'an. Inyo beribadah berkhalwat Maryam ko diciton dia Allah Taala di dalam Al-Qur'an. Kemuliaan inyo diciton dia Allah Taala dalam Al-Qur'an. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Zakaria masuknya ke dalam tompek Maryam ko, nampak dia di depan Maryam adalah banyak zaki lah. Bertanya Zakaria dia, anna laki hadha? Maryam, dari mana tiba zaki ko ko? Dari mana tiba sesuatu ko ko? Apa jawabannya? Dari Allah Ta'ala. Diciton dia Allah Ta'ala. Inyo mengandung Nabi Isa, diciton dia Allah Ta'ala. Nabi Isa dilahirkan, diciton dia Allah Ta'ala. Intinya apa? Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang kelahiran Sayyidah Maryam yang bukan Nabi, bukan Rasul. Kita citon kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semenjak inyo dikandung, inyo dilahirkan, inyo godang, inyo berjuang, inyo memimpin peperangan, inyo berdakwah di bainamu acara du maulid Nabi, sasik je uang akan ganjir. Allah Ta'ala dibuin suwe cik khusus untuk Maryam tu deh, diciton kisah Maryam tu deh. Indak Nabi, indak Rasul. Awak baca hadis Nabi dalam maulid, baca Al-Quran, baca sejarah Nabi, ada juga orang yang bangi lah. Tak dapatnya bu dari bapa-bapa ni ibu-ibu. Itu sebabnya bapa-bapa ni ibu-ibu yang saya hormati. Kita go perlu kita mau ulang-ulang kaji, go perlu kita mau ulang-ulang kaji.
Mengaji ke jangan saya semalam. Mengaji saya semalam. Itu berpitua sudah tulis itu bahaya deh. Bahaya. Apa pertanyaan selanjutnya? Hanya lang jam 9 jadi insyaallah. Jalan jam 9. Bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, Nabi go apanya kan diikuikan? Apa yang kan kita contoh dari Nabi go? Nabi go inyo ganteng, ndak ta ikuin gantengnya dia. Ndak ta ikuin. Ambo selalu menyabui Nabi Yusuf gantengnya nuang kan? Iya kan? Ganteng Nabi Yusuf. Nabi Muhammad gagah, ndak ta ikuin gagahnya tu. Nabi Muhammad ado harotonya, lai ndak ta ikuin dek kita sedekah doh. Jangan disangka Nabi Muhammad dia miskin bapak-bapak ni ibu, indah no. Kayo Nabi Muhammad ni. Cuman haroto ndak pernah singgah bono ke inyo doh. Nabi itu bersedekah condo uang ndak kan bapunyo. Kolun haroto sodo deh. Cuma itu ti sedekah inyo. Ndak ta ikuin dia awak doh. Awak lalu kata impak dah pernah awak bapakai hadis Nabi. Kau bijak wong awak kau mengaji. Senyum engkau adalah sedekah. Lalu kau tak infak. Lalu lo cik. Tolong sedekah rendang ni nya. Itu dia. Sesudah mengaji tu. Sedekah yang disabui dan Nabi tu, senyum yang disabui dan Nabi sedekah tu, senyum kau uang, ni kan menyelesaikan masalah uang. Ndakkah kau tak infak kata ni? Kau tak infak dia lalu jangan senyum. Isi kau tak infak. Isi tak lo seketir. 2,000 1,000 sudah masuk piti 1,000 deh, masuk piti 2,000 deh. Ya Allah masuk surga lah dan ya Allah ni 2,000 rupiah kau surganya. Parkir tuan-tuan di pokan. Boro dompet dia kupakan di tepi labu dia 2,000 dia tembayu. Kalau masuk mall SKA, masuk apa nama Living Wood nomor dia. 5,000 pak sejam pertama, sejam kedua 6,000. Kalau 3 jam di situ 7,000. Mengapa di situ tu? Mabin piti. Pergi ke masaji, lalu kau tak impak 1,000 rupiah. Ya Allah, surga ya Allah. Nah, nya wong awak ke santing Allah mengaji. Nya ikhlas yang perlu si anu. Bapak-bapak ibu-ibu, ikhlas tu perlu. Tapi jumlah cakap perlu juga. Kuang sedekah Nabi ndak doh, ndak seketik sedekah doh. Umar kecil tapi sedekah luar biasa. Tampan Rasulullah disabuin Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad tampan enggak. Cobalah cari ayat. Cobalah cari. Cari ayat yang menyabui bahwa Nabi Muhammad go ganteng. Tapi Nabi Yusuf pak disabuin Allah Ta'ala nyo ganteng dalam Al-Quran. Diciton Allah Ta'ala mah. Ibu-ibu yang menonton, yang menengok Nabi Yusuf tu enggak sadarnya doh, terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf sampai-sampai dipotong dehnya tangannya, jarinya. Citon dia Allah Ta'ala. Nabi Muhammad gagahnya, gagah. Tapi cailah ayat dia kok yang menunjukkan gagahnya. Tidak ada dah pak. Nabi Musa diciton dia Allah Ta'ala kegagahannya. Apa yang disabuin oleh Ta'ala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ndak sabui ganteng dia tu. Nyo ndak tergambarkan dah. Nabi Yusuf ganteng masih tergambarkan bu. Inyo gagah tapi ndak tergambarkan gagahnya tu dah.
Yang disabui adalah ta'alanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad ndak seketik mulia akhlak engkau. Itu yang dipuji adalah ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum min anfusikum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Dengan orang-orang yang beriman Nabi Muhammad tu lunak lambui dia. Tu yang disebut Allah Taala akhlaknya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, akhlak yang disebut Allah Taala. Jadi kalau kan diikui Rasulullah tu, apa yang kan diikui? Akhlaknya. Agama Islam go dari Mekah dan sampai ke Madinah, sampai ke negara Timur Tengah, sampai ke awak go di Indonesia. De apa sampai ko iyo agama go kamai? De mulianya akhlak Nabi. Indak de haroto Nabi dah Pak. Indak dek bagak Nabi itu saja dah. Dek akhlak Nabi. Inya menyebarkan agama dengan akhlak, dengan sopan santun. Ijan terbayang pula lekan tiba Nabi pai berdakwah tu ha. Ada Abu Bakar, ada Umar dipegang spanduk Nabi dia ndak ada. Ndak ceniko. Ceramah bagi spanduk orang gini kan. Nabi jadi koton pe ceramah pakai spanduknya. Ndak pakai Facebook Rasulullah nya akhlaknya luar biasa. Nabi itu kan dimudian nya akhlaknya. Apa akhlak Nabi go bapak-bapak dan ibu-ibu? Tutur katanya, perilakunya, sopan santunnya, bukan hanya sekedar penampilannya, ndak. Penampilan Nabi itu ancak jadi contohnya, contoh segala hal dua dirinya. Tapi jangan sampai kita hanya mencontoh zahirnya Rasulullah, batin tidak bercontoh. Cara berpakaiannya bercontoh, kemana pai berjubah, mantap. Tapi bukan berarti uang tidak berjubah tidak elok dah. Anda macam itu pahamnya dah. Yang nak berjubah silakan pakai jubah, mantap. Nabi berjubah juga. Tapi kadang-kadang Nabi pakai kain sawung juga. Pakai kain sawung Rasulullah. Dan ada hadis sahih inya memakai pakaian di zamannya. Itu zahirnya nama itu. Jubah tu bapak-bapak, ibu-ibu, ndaklah Nabi seorang je makai dia dah. Kau jangan tersinggung begini mau jubah. Ustaz jubahnya. Ya. Begini mau jubah jangan tersinggung. Tapi Nabi indak inyo jadi mau jubah dia. Abu Lahab berjubah juga. Sekali lagi jangan tersinggung wah. Tapi jangan sampein kau bonau kau. Tanda apa? Jubah tu pakaian orang Arab. Dibawa ke Indonesia beko, keken sawung. Baju koko. Ya. Jadi kalau nak berjubah mantap, tapi jangan berjubah dalam segala hal. Kama saji berjubah. Mantap. Pai pengajian berjubah. Mantap. Kalau kan manjik kambiu jangan berjubah. Pakai nawak pakai contoh dan berjubah dan sianu mencontoh Rasulullah dan kok bagus. Bagus. Tapi jangan dianggap remeh orang yang tidak berjubah. Tak boleh orang. Contohin lain. Kau selalu dan contoh kau minta mau dan gua jangan tersinggung beko sudah kau. Kalau tersinggung itu payar nih kan. Berjanggui. Dia berjanggui dan kau ha? Janggui. Berjanggui ke Pak? Sunnah Nabi. Tapi bukan berarti uang yang tidak berjanggui tidak mengikut Nabi dah. Bagi yang berjanggui silakanlah berjanggui, tapi jangan diyakini bahawa orang yang tidak berjenggot dia tidak mengikut
Nabi. Tak boleh ada perasaan tu dalam hati kita dah. Itu namanya kita mencontoh Nabi lahirnya dan batinnya, kita contoh je Nabi. Nabi berjangguiknya ganteng. Jangguik Rasulullah ada qabdah, segenggam. Kau beliau kan gagah nyelego nengok dia kan. Tapi kalau ndak mau tumbuh dah jangan dia ajan je. Dan dia ajan. Orang Arab tu kalau berjangguik berjambangnya mandang ke inyo dendi. Iri wa nengok dia kan. Awak mau tumbuh jangguiknya nama lain main poli. Jangguik main poli nama. Maksud saya, silakan dijalankan sunnah Rasulullah itu, tapi jangan menganggap enteng orang yang tidak melakukan. Tak boleh dah. Nya kalau kita buat sunnah Nabi itu, indah lahir kita deknya, suci batin kita deknya. Jangan cik lahir jangan dijaga, batin tu berosio je ndak. Itu mentauladani Rasulullah namanya. Berkata-kata macam itu je. Bercakap macam itu je. Berbicara macam itu je. Wa qulu lin-nasi husna. Sabuk ni elok-elok. Bapak-bapak ni ibu-ibu yang saya hormati, satu-satunya pintu yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah ada pintu lain noh. Indah ada dalam hal apa saja. Dalam hal apa je lah. Jadi kalau nak copek sampai kepada Allah Ta'ala, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita go singkit ti untuk menceritakan akhlak Rasulullah. Tapi Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ponanya ditanya, wahai Ummul Mukminin, cendu apa akhlak Rasulullah? Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi du Al-Quran. Itu ti akhlak. Inyo du Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ko. Kita nan banyak kita hafal Al-Quran tapi isi ndak beramalkan. Lai hafal dek sianu Al-Qurannya. Lai 30 juz dilu kepala. Dilu kepala. Tapi isi kandungannya indo beramalkan. Orang kalau hafal Al-Quran ni ndak amunya bangi-bangi dah pak. Amunya bangi-bangi dah. Nya tentu deh melanggau Al-Quran bangi-bangi dah. Bongi bulionya, bongi-bongi ndak bulio dah. Kalau ada kemaksiatan, bongi gitu, indah apa-apa je dah. Tapi apa tidak adanya, bongi-bongi aja, tu ndak boleh. Pulang ke rumah, mengangato je, berbongi je ke orang rumah deh. Itu ndak mengikut Nabi tu dah. Kalau nak mengikut Nabi, akhlaknya adalah Al-Quran. Ansu-ansu lah, ansu-ansu. Al-Quran dia 30 juz. Dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Ndak bisa dek kita menghafal 30 juz dulu dah. Juz 30 hafal. Dan ujung-ujung aja. Amma yatasaalun pangkal. Apa nama dia kita ada juz amma. Mengapa dia juz amma nama? Inyo suwe an-naba tu, pangkal suwe tu amma yatasaalun. Babailah nama juz amma le. Nya di situ mulai. Imam tak bisa hafal 30 juz dah. Hafal juz 30. Tak bisa hafal juz 30 ada sesodo dah. Hafal yang mungkin kita hafal saja. Nin 30 juz tu di mana telungguaknya? Dalam surat Al-Fatihah. Maka banyak-banyak membaca Al-Fatihah tu. Kalau bisa sebelum lolok dapat baca 7 kali.
Dan banyak-banyak 7 kali. Jago lolok sudah wirid subuh baca lo 7 kali. Tawanem matahari baca lo 7 kali. Domem di rumah apa suwe ni nancak dibaca Al-Fatihah je, Al-Ikhlas je. Itu je diulang. Kalau ndak hafal ni lain lah. Baca Al-Fatihah dia, ulang-ulang Al-Ikhlas sampai berapa kali tu? Sampai 40 kali, sampai 1 kali baca. Silakan tengok kitab Tanwirul Qulub. Orang yang melazimi membaca surat Al-Ikhlas dalam sakitnya, dia akan terhindar dari fitnah kubur kalau meninggal dunia jadi sakit. Silakan tengok. Dan itu riwayatnya, jole dalilnya, jole sandarannya. Sakit awak, sakit kogo bantuan tak akan sehat leh. Nya taso dik kita adanya. Umurlah 70, 75, berjalan tak tolok leh. Matolah kabu, bercakap tak topik leh. Pendengaran lah berkurang lah. Selera makan tak ada leh. Lain makannya pode je sesodo, ambau je sesodo. Ya. Awak dah mam tertelantang aja. Suwe Al-Ikhlas dah jadi baca banyak-banyak. Sekali lagi, orang yang membaca surat Al-Ikhlas di sakit meninggal dunianya, itu dilecon dawi deh, terhindar dari fitnah kubur. Itu dahsyat. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Baca Al-Quran, amalkan kandungannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Menteladani Rasulullah. Apa Rasulullah yang akan diteladani? Akhlaknya. Jangan hanya mengikut zahir Rasulullah saja, tapi batin Rasulullah tidak diikuti. Ikut zahirnya, ikut batinnya. Cendu apa mengikuti zahirnya? Ikuti cendu apa caranya berjalan, cendu apa caranya makan, cendu apa caranya minum, cendu apa caranya lolok. Itu zahirnya nomor tu. Pakaiannya, ikuti pakaiannya tu. Rasulullah berjangguinya, ikuti bagian bisa. Ibu-ibu ni encik tu jangan diikuti pula leh. Alat kami aja. Itu mengikuti zahir, batinnya cuma itu juga. Ibadahnya dibuat sebisa kita. Contohnya tak akan bisa tak kita. Berbalik warna dunia ke ha? Tak akan bisa tak kita mengikut ibadahnya. Berbalik warna. Tapi kabarnya si anu Rasulullah istighfar 70 kalinya si anu. Kan ada hadis Nabi tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar saya semalam 70 kali. Dalam satu riwayat 1 kali. Ada yang bisa, ada yang lebih pada tu ni. Ya. 70 kali dan yang tidak ngau dia inyo, dan tidak ngau dia uang dia pak. Tak mungkin 70 kalinya minta ampun kepada Ta'ala. Tak mungkin 1 kali no. Sudah itu mengapa dia istighfar Rasulullah no? Dia minta ampunnya, dia berdosa. Indah. Kalau tuan-tuan tanyakan itu kepada orang yang mengaji tasawuf, joleh jawabannya tu. Joleh dia jawabannya. Nya sampai kaji itu tu kepada fana biko tu. Apa maksud dari fana ke? Sampai kaji itu kepada baka beko. Apa nen baka ke? Nabi minta ampun dak diinyo berdosa tu. Dak diinyo berdosa tu. Menghadapnya kepada manusia. Menghadapnya kepada manusia. Terasa diinyo wanda manusia ke? Menghadapnya kepada Allah Ta'ala. Terasa diinyo maha luar biasa Allah Ta'ala. Minta ampunnya. Astaghfirullah. Apa dia minta ampun? Sebut dan dengan manusia tadi. Ketika berhadapan dengan Allah Ta'ala, boko dah terasa yang tadi itu kekurangan, maka minta ampunnya. Jadi tidak dia berdosa tu. Karena iman Rasulullah tu selalu bertingkat, meningkat. Tidak ada iman Rasulullah tu turun, tidak ada.
Apa yang adanya? Naik, 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 naik. Ketika dia berada di tingkatan yang paling tinggi, di tingkatan atas, mandangnya ke tingkat nan cako imannya tu. Astaghfirullah ni. Naik lebih koleh, mandang lo kepada tingkat yang sebelumnya. Astaghfirullah. Itu ti isi istighfar Rasulullah nah. Ndak contoh iman gitu ada kan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mana banyak naik pada turun? Banyak turun leh. Kadang-kadang colio ndak pulang-pulang iman. Ndak balik-balik. Habis sepapak labu aja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau bawa kita mengaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berusahalah kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku 9 hari. Ambo berjanji ambo cakap paling lambat aku 9, kurang 5. Bapak-bapak ni ibu yang saya hormati, itulah pengajian kita. Sekali lagi memperingati Maulid Nabi go beribadah kita. Membaca Al-Quran kan ibadah tu, ibadah. Membaca hadis Nabi, belajar ibadah. Mendengarkan pengajian, belajar ibadah. Dibuat di dalam masjid, beribadah. Niat iktikaf kita, ibadah. Tadi salat Isya pula, ibadah. Ndak ada yang tidak ibadah Maulid tu dah. Jadi jangan disabut, jangan tak boleh Maulid. Boleh. Boleh. Wallahu alam. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.